Mengaji kitab Asrarul Jima, pertemuan yang keempat. Fahada, adapun ini, tepatnya di halaman 7. Abdullahi ibnu Rabi'ah adalah Abdullah bin Rabi'ah. Al-imamu, beliau adalah sosok imam as-salihu yang salih, sahibul iffati, pemilik al-iffah. Bisa al-iffah ini bermakna kitab al-iffah atau bermakna pemilik kesucian. Yuhka, diceritakan sababu talakihi, apa penyebab perceraiannya Abdullah bin Rabi'ah limra'atihi, pada istrinya Abdullah bin Rabi'ah. Bal wayashtaki, bahkan wayastaki, dan mengadu siapa Abdullah bin Rabi'ah, wayatlubu, dan mencari siapa Abdullah bin Rabi'ah halan, pada solusi. Faqad kana, maka sungguh ada siapa Abdullah bin Rabi'ah, yu'ani, adalah mengalami siapa Abdullah bin Rabi'ah, min zakarihi, dari zakarnya, ay utwihi, atau anggotanya. Anggota dimaksud itu adalah zakar, penis atau alat kemaluan laki-laki. Alladzi la yarkudu, yang tidak tidur. Faqad kana, sungguh ada apa zakari, muntasiban, berdiri, daiman, selalu. Wa kana, dan ada apa zakarihi, qawiyan, adalah kuat, syadidan, yang dahsyat. Falam takun, tidak ada, imro'atun, siapa istri, tasbiru, adalah bersabar siapa imro'ah. Imro'atun, siapa perempuan, ketika sudah menjadi istrinya Abdullah, ya bermakna istri. Tasbiru, adalah sabar siapa imro'ah, ala dzalika, atas. Imro'atun, siapa wanita pun, begitu kalau diterjemahkan. Karena nanti ketika dicari pada lanjutannya, istrinya itu banyak yang menjadi mantannya Abdullah bin Rabi'ah. Tasbiru, adalah sabar, ala dzalika, atas hal itu, la siyama, apalagi idza kana, jika ada, indaha, di sisi al-imra'ah, indaha, di sisi imra'ah, dayyikun fil farji, apa yang sempit. Itu kalau maknanya dayyikun. Kalau dikun, kesempitan, fil farji, pada farjinya. Walam takad, dan hampir tidak, imra'atun, siapa wanita, tajlisu, duduk siapa imra'ah, ma'ahu, bersama Abdullah bin Rabi'ah, illa ayyaman, kecuali beberapa hari, summa yutalli, yang menceraikan siapa Abdullah bin Rabi'ah, ha, pada imra'ah. Jadi ini ada kisah. Kisah ini adalah kisahnya Abdullah bin Rabi'ah. Beliau adalah imam yang saleh, pemilik al-iffah. Diceritakan dalam kisahnya terkait dengan penyebab perceraiannya Abdullah bin Rabi'ah dengan istrinya. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi perceraian Abdullah bin Rabi'ah dengan istrinya? Kenapa Abdullah ini menceraikan istrinya? Bahkan Abdullah ini mengadu, mencari solusi dengan permasalahan yang dia alami. Apa permasalahan yang dia alami? Faqad kana yu'ani min zakarihi. Jadi Abdullah bin Rabi'ah ini mengalami pada zakarnya itu, zakarnya tidak mau tidur, berdiri terus, imam. Berdiri terus, alladzi la yarkud. Wes. Faqad kana muntasiban daiman. Zakarnya selalu berdiri. Bahasa Jawanya apa? Ngaceng ya? Nah, jadi selalu ngaceng, selalu berdiri. Wa kana
qawiyan syadidan, dan sangat kuat. Waduh, ini sudah berdiri terus, sangat kuat zakarnya ini. Jadi penisnya itu selalu berdiri, tajam terus, kuat sekali, dahsyat. Kemudian wanita manapun itu tidak sabar dengan hal itu, tidak betah, tidak bisa bertahan. Ganti istri ini tidak bisa. Ganti lagi, dia pun juga tidak bisa. Ganti lagi, bercerai lagi, ganti lagi, bercerai lagi, tidak mampu. Apalagi kalau perempuan itu farjinya sempit, tambah gak betah. Bahkan dalam riwayat ini, perempuan itu hampir tidak pernah bersama, tidak pernah duduk bersamanya. Artinya tidak pernah bermalam, tidak pernah hidup bersama Abdullah bin Rabi'ah, kecuali beberapa hari kemudian Abdullah bin Rabi'ah mencerainya. Kenapa? Ya karena perempuan tidak mampu, tidak betah dengan penis yang hidup terus itu. Wah, ini luar biasa ini. Faqalat, lalu berkata Zainabu bintu Umara ibnu Abi Salma. Lalu kemudian Zainab ini nama perempuan, putrinya Umar ibni Abi Salma atau ibni Abi Salam. Lalu kemudian Zainab, faqalat, lalu berkata Zainab, siapa Zainab? Bintu Umar, putrinya Umar. Umar itu siapa? Ibnu Abi Salamah atau Ibnu Abi Salma. Umar ini adalah putranya Abi Salamah atau Abi Salma. Apa perkataannya Zainab bintu Umar bin Abi Salamah ini? Malahunna, apa yang terjadi kepada perempuan-perempuan itu? Yahrubna, lari siapa mereka minhu dari Abdullah ibnu Umar. Ainisa, gimana wanita-wanita itu, istri-istri itu, mantan-mantannya Abdullah bin Rabi'ah, kok tidak ada yang betah, kok malah lari, kok terjadi perceraian? Faqilalah, lalu dikatakan kepada Zainab bintu Umar, innahunna la yutikna, mereka perempuan itu, kamu tahu Zainab, mereka itu tidak ada yang mampu pada Abdullah bin Rabi'ah. Hidup terus kedakarnya, kuat. Faqala, lalu Zainab berkata, wa ma yamna'u minni, wa ma, apa yamna'u, yang mencegah, siapa, wa ma, apa yamna'u, yang mencegah apa sesuatu, hu kepada Abdullah bin Umar, hu kepada Abdullah bin Rabi'ah, minni dariku. Wama, adapun apa, ya gitu. Yamna'u, mencegah apa, mahu kepada Abdullah bin Rabi'ah, minni dariku. Terus apa yang mencegah Abdullah bin Umar dariku? Maksudnya gimana pertanyaan ini? Yakni limadha la yatazawwajuni ana, limadha, kenapa, la yatazawwajuni, tidak menikah siapa Abdullah bin Rabi'ah ni kepadaku, anak aku. Fa'ana, adapun aku, wallahi demi Allah, al-azimatul khalqi, adalah wanita yang besar, al-khalqi, tubuhnya, penciptaannya, tubuhnya gitu. Kemudian katanya Zainab bintu Umar tadi, apa sih yang menyebabkan para wanita mantan-mantannya Abdullah bin Rabi'ah itu kok menghindar, kok terjadi perceraian? Lalu dikatakan oleh seseorang kepada Zainab bintu Umar, karena mereka itu nggak ada yang mampu. Penis atau zakarnya Abdullah bin Rabi'ah itu hidup terus. Lalu katanya Zainab, terus apa yang mencegah dia dariku? Maksudnya bagaimana? Kenapa dia tidak menikah denganku aja? Aku ini demi Allah adalah wanita yang besar, tubuhku ini besar, yakni imra'atan jamilah. Yang dimaksud adalah
al-azima al-khalq, ini adalah wanita yang cantik, al-kabiratul ajuzi. Azima ini kan agung, ya toh. Fa'an adapun saya, wallahi demi Allah, bisa bermakna sungguh. Al-azimatul khalqi adalah wanita yang agung penciptaannya. Agung itu juga bisa bermakna yang besar penciptaannya. Tapi dijelaskan sama muallif kitab ini, azimah di sini adalah maksudnya yang agung. Yang agung di situ adalah yakni imra'atan jamilah. Saya ini agung tubuhku. Agung ini gimana? Bukan bermakna besar. Makna betul memang bisa dimaknai dengan makna besar. Tapi makna agung di sini terjemahnya adalah imra'atan jamilah. Saya ini kan wanita cantik, begitu. Al-kabiratul ajuz, yang besar pantat, bokongnya ini besar. Aku ini loh cantik, bokongku, pantatku ini kan besar. Yakni muakhirataha, yang dimaksud adalah bagian belakang aku besar. Qala rawil hikayah, qala berkata rawil hikayah, periwayat hadis ini, fatazawwajaha, lalu Abdullah bin Rabi'ah ini menikahi Zainab. Fasabarat alaihi, lalu bersabar siapa Zainab alaihi kepada Abdullah bin Rabi'ah. Wawaladat, dan melahirkan. Lahu, untuk Abdullah bin Rabi'ah, sintatan 6 minal waladi, dari anak. Karena ada bahasa yang luar biasa, seolah-olah ada tantangan kepada Abdullah bin Rabi'ah. Kenapa Abdullah bin Rabi'ah tidak menikah denganku? Aku ini cantik, bokongku juga besar, pantatku besar, kemudian farjiku besar. Nah, terus apa yang mau menyebabkan dia tidak mau menikah denganku? Kenapa dia tidak mau menikah denganku? Lalu katanya perawi hadis, perawi cerita ini maksudnya, lalu akhirnya Abdullah bin Rabi'ah menikahi Zainab ini. Dan ternyata Zainab ini bersabar, betah dengan kekuatannya. Abdullah bin Rabi'ah akhirnya juga melahirkan 6 anak. Wala syakka, bukanlah hal yang diragukan. Wala syakka, tidak ada keraguan, annal mar'ata, bahwasannya perempuan, kadzalika begitu juga, taqadayaku katsiran, sering merasa kesulitan. Idza jahila, jika bodoh, zaujuha, siapa suaminya, at-tafahuma al-jinsiyah, pada saling atau pada pemahaman seksual, wa at'abaha, dan memayahkan, wa at'abaha, dan memayahkan siapa zaujuha, kepada al-mar'ah, walam yus'idha, dan tidak walam yus'idha, dan tidak membahagiakan siapa zaujuha, kepada al-mar'ah, fi liqa'ihi, dalam pertemuannya zaujuha, ma'ha, bersama al-mar'ah. Walin nisa'i, dan bagi perempuan, fi dzalika, tentang hal itu, syu'unun, adapun beberapa keadaan, wa ara, dan beberapa pendapat, wa ahwalun, dan beberapa kondisi, sanadkuruha, yang akan saya jelaskan, fi thanaya hadal kitabah, di antara kitab ini. Kemudian katanya mu'allif kitab ini bukan termasuk yang menjadi keraguan kalau sesungguhnya perempuan itu juga sama. Kadang dia merasa terhimpit, tertekan, merasa kesulitan, sering tertekan, sering sulit. Artinya kondisinya tidak enak. Bahasa kita sering tertekan. Awas kamu suami ini. Kapan dia merasa tertekan? Ketika suaminya itu, dia itu tidak tahu tentang pemahaman seksual. Suami itu nggak paham tentang urusan seksual, juga menjadi tekanan kepada sang istri itu. Bahkan suami ini membuat payah, menjadikan kepayahan kepadanya, tidak memberikan kebahagiaan kepada istrinya, khususnya ketika berhubungan seks.
begitu. Makanya ada bahasa sampai ini pengen jima atau pengen nguyuh. Kalau pengen nguyuh mah buka celana dalam langsung kencing. Itu kan jima, masa 1 menit jima. Itu kan bukan jima, namanya mau kencing. Jima kan enggak, ada ritme, ada cara, ada pemanasan, bahkan ada pendinginan. Nah, begitu juga. Itu yang dialami oleh perempuan. Seperti itu. Dan perempuan juga memiliki beberapa keadaan, kondisi, pandangan-pandangan yang akan saya jelaskan. Di antara kitab ini nanti akan ada penjelasan itu. Yes. Walil rijali dan bagi laki-laki kadzalika begitu juga rabatun hasan. La yatimu yang tidak sempurna isba'uha untuk mengenyangkannya, memuaskannya. Illa an tariqin nasyad al-jinsi kecuali an tariqin nasyad al-jinsi melalui jalan hubungan seksual al-alimi yang memayahkan, wal mulamasati dan jima' al-hamiyati yang memenuhi, ma'an sa'in bersama istri-istri mereka. Perempuan juga punya hasrat, punya keinginan yang tidak bisa dipuaskan kecuali dengan melalui hubungan seksual yang memayahkan. Ada semacam hubungan seks yang harus dipenuhi bersama istri-istri mereka. Wahalan nasyatu, adapun hubungan seksual ini hakun lirrijali walin nisa'i ala haddin sawa'. Wallahu a'lam bissawab. Kita sekarang ngaji kitab Ihya Ulumuddin.